Sekarang kita lagi ngapain? Sekarang kita lagi menata logistik buat berangkat. Terus kayak sambil nungguin rombongan karena kita banyak. Jadi seperti itulah kondisinya. Kita mau kemana nih? Kita mau ke Lawu. Perjalanan kali ini kami mulai dari Jogja menuju salah satu villa di daerah Tawangmangu yang nantinya akan sebagai tempat peristirahatan kami sebelum dan juga sesudah pendakian. Seperti biasa, kami melakukan penyusunan logistik dan juga membaginya sesuai dengan anggota tim kami nantinya. Hati-hati ya. Nah ini mah. Oke. Kita mau berangkat guys. Ya baik. Halo. Mana halo? Halo bekas lu. Wah keren kali. Wirman. Alung itu anak sulung. Oh. Ini Anga anak tengah. Oh alah begitu. Pukul 12:44 kami melakukan perjalanan menuju base camp Lawu via Cemoro Sewu. Kali ini, tim kami beranggotakan 15 orang dengan 2 orang porter yang akan mendampingi kami selama pendakian ke Gunung Lawu nantinya. Bismillah. Semangat Bismillah. Cemoro Sewu ini jadi jalurnya berbatu, ada tangga juga, ada warung juga. Di sana warungnya mungkin buka karena ramai juga. Terus nanti jalannya dibuka dengan jangan sampai ada yang duluan ataupun terlalu belakang. Jadi kita diatur aja, kita bareng aja. Jadi soalnya kan mereka ramai juga. Setelah melakukan briefing yang dipimpin oleh Pak Sunarno selaku porter, kami lanjut untuk berdoa dengan harapan agar pendakian kami kali ini dapat terjalan dengan lancar dan juga selamat hingga akhir pulang nanti. Mau main apa sih? Jaya, jaya, jaya. Pendakian ke Gunung Lawu kali ini kami lakukan secara tektok, yaitu berangkat pada dini hari, kemudian turun ketika siang hari. Dengan harapan sore hari kami seharusnya sudah sampai di base camp. Pos 1 jam 2.49. Di pos 1 ini kami istirahat sejenak dengan para pendaki lain yang ternyata terbilang cukup ramai ya. Kita istirahat dulu. Masih aman. Lagi sama Pak Narno lagi. Masya Allah. Ada Mas yang menemani. Tak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Perlu diketahui bahwa Lawu via Cemoro Sewu ini
penuh dengan bebatuan dan juga jalur yang dihiasi oleh makadam. Tentunya ini lumayan menyusahkan untuk kaki, karena jujur saya sih lebih suka jalur yang dihiasi dengan tanah, karena membuat kaki tidak mudah untuk sakit. Hey guys, kita udah di pos 2. Posisinya ini udah jam berapa ya? 5:04. 5:04 sama pos 2. Dan pemandangan dari pos 2 nih benar-benar cantik banget, langsung Bukit Mongkrang yang sedang ditutupi. Di pos 2 kami memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih. Selain itu, karena di pos 2 juga terdapat lokasi yang landai sehingga memudahkan kami untuk sholat nantinya. Tadi habis sholat bentar, terus langsung ke warungnya yang di pos 2 buat istirahat, makan, segala macam. Ini aku pakai daypack biasa sama tas kecil untuk kamera. Dan mungkin agak lama di sini karena di sini nggak ada warung. Makan gorengan guys. Hai. Di mana kita? Pos 2. Watu Gede. Waktu gede ya, bukan waktu gede. Tapi waktu gede. Pak Edi, semangat Pak Edi. Bukan, ini namanya galundeng. Semangat lalu. Oke, Sabtu pagi penuh ceria. Kata hari ini Pak, di pos 2 Pak. Kata-kata hari ini ya, tiada hari tanpa keceriaan, kesehatan saling menyemangati. Asik-asik. Asik-asik tuh. Coba dulu terus langsung lanjut lagi. Allah. Kita, sumpah ini bener-bener yang kayak full batu guys, tangga-tangga batu guys. Astagfirullahaladzim. Kita bener slowly but sure. Yes. Konsisten yang penting. Buru-buru dinikmati dalam setiap perjalanannya. Yang penting kesehatan nomor 1. Iya. Banyak nggak sih Pak? Jadi nggak sih? Enak. Sakit Pak. Semua ini dianggap Bapak udah kasur Mas. Sambil terapi punggung.
Oke guys. Dengan pemandangan yang bagus banget. Di sini kita bangun tenda emergency buat yang sakit, yang nggak kuat. Yang kuat gimana? Yang kuat naik, Pak. Sampai di pos 3. Nih 7:05 kita sampai di pos 3. Kita makan dulu, ngisi tenaga di pos 3, terus langsung lanjut lagi ke pos 4, 5, 6. Penjaga tenda. Laporan guys. Kita mau makan dulu. Siapa yang Sosis. Saus saji. Mana ya saus saji? Saya sempat khawatir karena sebelum pendakian ini kaki kiri saya sempat cedera sebelumnya. Selalu ada pertanyaan di benak saya ketika pendakian ke Lau kali ini. Saya bisa sampai puncak kan? Nyeri di kaki kiri saya makin diperparah ketika sampai di pos 3. Tetapi karena banyak semangat dan juga dukungan dari teman-teman saya tetap kuat untuk mencapai pos-pos selanjutnya. Mantap sekali. Mantap sekali ya. Yes. Hai guys, jadi ini kita mau menuju pos 4 dan emang treknya tuh full batu kayak gini. Tapi ntar lagi di atas bakal ada pos 4. Oke guys, jam 9.21 kita sampai di Pos 4. pos 4. Tinggal 2 pos lagi. Semangat, Iya, lagi. semangat, Sampai. semangat, semangat. Aduh, Semangat semua. semangat semua. Kita lagi sampai. Setelah dari pos 4 ini, kaki saya semakin nyeri. Langkah dari kaki saya semakin melambat. Setiap beberapa langkah, saya harus berhenti untuk menyemprotkan spray pereda nyeri untuk kaki kiri saya. Pertanyaan-pertanyaan semakin menggema di benak saya. Apakah saya benar-benar mampu sampai ke puncak? Bagaimana jika tidak? Alhamdulillah melalui perjuangan udah sampai pos 5. Aku benar-benar nggak bisa naik karena kaki aku udah nggak kuat guys. Ankle-nya makin parah. Jadi kita sampai sini saja ya. Semoga next bisa.
naik ke atas. Sesampainya di warung pos 5, salah satu porter yaitu Mas Latif, anak dari Pak Narno, dimintai tolong untuk membenarkan kaki saya. Karena Mas Latif memiliki ilmu dan pengalaman untuk membenarkan kaki yang cedera. Tetapi Mas Latif mengatakan bahwa kaki saya sudah kaku karena terlalu lama cederanya. Waduh, bagaimana ini? Akhirnya saya memutuskan untuk tetap di pos 5 sembari istirahat sambil mempersilahkan teman-teman lain untuk summit ke atas. Oh my god. Iya, bagian situnya. Hai guys, jadi sekarang yang nggak summit itu kan ada 5 orang dan itu bakalan jalan ke Sabana. Akhirnya 5 dari 15 orang di tim saya memutuskan untuk tetap di pos 5 saja karena sudah merasa tidak kuat. Kami ditemani dengan satu orang porter yaitu Mas Latif yang akan mendampingi kami selama di pos 5 ini. Sedangkan 10 orang lainnya dengan satu porter yaitu Pak Narno memutuskan untuk summit hingga ke puncak. Jauh di dalam diri saya ada rasa kekecewaan. Kenapa saya tidak bisa sampai puncak sudah sejauh ini? Tetapi keegoisan hanya akan membawa pada hasil yang tidak maksimal, bukan? Pendakian kali ini bukan hanya tentang diri saya, karena banyak teman-teman saya yang sudah menantikan pendakian ini sedari lama. Saya yakin suatu saat saya pasti akan menggapai puncak Lawu. Puncak tidak akan kemana, bukan? Dan tujuan akhir kami bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dengan selamat. Wey, 136 kita turun guys.
Kami pulang dengan perasaan bahagia tentunya. Saya jangan ditanya, karena alhamdulillah kaki saya dapat melangkah dengan baik ketika turun dari gunung ini. Setengah 4 kita turun dari pos 3. Habis packing, beres-beres, sholat segala macam. Aduh, ketabrak kan. Akhirnya kita turun menuju base camp. Estimasi sih 2 jam atau ya 3 jam. Semoga sih 2 jam aja. Jadi ya 15.25 kita turun. Sampai jumpa. Perlunya pengalaman dan juga pengetahuan terkait gunung merupakan hal yang wajib juga. Pendakian bukanlah hal yang sembarangan. Kesiapan logistik, kesiapan mental, kesiapan fisik adalah hal utama dalam pendakian ini. Saya sempat menolong salah satu pendaki yang cedera dan dia hanya berdua dengan pasangannya. Dan ternyata logistik yang dimiliki sudah habis. Bahkan alat medis pun tidak membawa. Persiapan fisik maupun mental sebelum mendaki adalah hal yang wajib. Karena walaupun sebelumnya saya sudah melakukan persiapan fisik, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kondisi ketika di lapangan nantinya. Begitu pula ketika kami turun dari Gunung Lawu ini. Ketika kami turun, kelompok kami terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudah duluan dengan salah satu teman saya titipkan membawa satu tas saya berisi kamera dan juga alat elektronik lainnya. Sedangkan HP dan smartwatch saya saat ini sudah habis baterainya. Kelompok kedua yaitu saya dan 2 teman saya serta 1 porter. Dan kelompok terakhir adalah beberapa teman saya sisanya dan juga 1 porter yaitu Pak Narno. Kedua kelompok akhir yaitu kelompok saya dan juga kelompoknya Pak Narno sempat berkumpul di pos 2 sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi ada yang janggal. Ketika kami turun dari pos 2 menuju pos 1 yang seharusnya kami tempuh hanya dengan waktu 1-2 jam saja, kami bisa sampai 3 jam. Walaupun memang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul maghrib. Terlebih ketika pos 2 menuju pos 1, hujan mengguyur kami. Alhasil langkah semakin berat. Ada beberapa teman saya yang kelelahan dan juga kaki sudah mulai sakit di kelompok terakhir yaitu kelompok Pak Sunarno. Tentunya ini semakin memperlambat langkah kami. Antara kelompok saya dan kelompok terakhir, jaraknya sudah lumayan jauh. Apalagi dengan kelompok pertama yang sepertinya sudah sampai base camp duluan. Saat di pertengahan jalan, kami serasa diputar-putar. Sekitar 3 jam waktu yang kami tempuh, akhirnya kami sampai di pos 1. Di situ, kami melihat banyak pendaki yang sudah kedinginan, logistik yang sudah habis, hingga kami berbagi logistik satu sama lain. Di pos 1 inilah terdapat ojek yang dapat mengantar kami hingga ke base camp, yang jaraknya sekitar 1 km. Teman-teman saya yang tadinya kelelahan, akhirnya memutuskan untuk menaik ojek hingga ke base camp. Sedangkan saya, kedua porter, ayah saya, dan juga 2 teman saya memutuskan untuk jalan kaki dari pos 1 menuju base camp. Halo, bagaimana condition? Jawa, tema mau kami pengalamannya sangat dahsyat. Oke, mantap. Makan bakso, guys. Mantap. Makan bakso, guys. Makan. Sampai keselak. Mantap, Mas Latif. Oke, guys, kita udah sampai di bawah dan alhamdulillah lengkap, sehat, walaupun dia capek-capek sakit kakinya, tapi ini pengalaman yang experience yang benar-benar mantap banget. Tadi kita kejebak hujan juga sama ada yang naik ojek, cuman aman guys. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Sudah
karena kita mau Kita dari pos 3 jam. balik ke villa. Jam 8. Enggak, dari jam pos 3 tadi. Halo guys. Turun, Halo turun. guys. Mau balik homestay. Ya, 16. jam 4-an. 20 jam perjalanan. Gila. 24 jam sekalian mandi. Ya. Sehat-sehat ya kata gue. Assalamualaikum. 20 jam. Tapi puncak semua. Nanya. Beberapa hari setelah saya turun dari Gunung Lawu, saya memutuskan untuk periksa ke rumah sakit terkait dengan kaki kiri saya. Ternyata saya perlu beberapa kali terapi dan juga istirahat untuk dapat memulihkan kondisi kaki kiri saya ini. Semoga apapun itu yang kami lalui dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami. Begitu juga bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di Berkelana selanjutnya.